Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Sadira Ranudrasasi dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 2. Di sini saya akan melakukan ujian praktek kimia yaitu tentang mengamati efek tindal dan koagulasi pada koloid. Yang pertama, saya akan mengamati efek tindal pada koloid. Bahan-bahannya yaitu sabun, susu, larutan garam, santan, larutan gula, selembar kertas, dan senter pada HP. Langkah pertama yang dilakukan yaitu siapkan larutan gula, letakkan kertas pada bagian di sini, dan taruh senter HP di sini. Terlihat cahaya akan menembus larutan gula ini. Selanjutnya, lakukan pula pada bahan yang lainnya. Santan. Cahaya tidak menembus santan. Larutan garam. Terlihat cahaya bisa menembus larutan ini. Susu. Dan terlihat cahaya tidak dapat menembus susu ini. Dan yang terakhir pada sabun. Cahaya juga tidak dapat menembus cairan ini. Jadi kesimpulannya adalah larutan garam dan larutan gula merupakan larutan sejati karena kedua larutan ini dapat menembus cahaya. Sedangkan sabun, susu, dan santan merupakan koloid karena ketiga bahan ini saat disinari oleh cahaya mereka akan menghamburkan cahaya tersebut dan itu merupakan efek tindal. Selanjutnya percobaan kedua yaitu tentang koagulasi pada koloid dengan menggunakan bahan-bahannya yaitu susu, air, tawas, asam cuka, agar-agar, dan juga tanah liat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, siapkan gelas, tuangkan air secukupnya, masukkan tanah liat ini ke dalam gelas yang sudah berisi air. Lalu aduk. Jika tanah liat sudah tercampur merata dengan air, masukkan tawas secukupnya. Lalu diamkan sejenak dan amati perubahan yang terjadi. Setelah didiamkan beberapa saat, inilah yang terjadi pada campuran air tanah liat dengan tawas. Dapat dilihat pada bagian atas air menjadi lebih jernih dan pada bagian bawah terjadi penggumpalan atau endapan oleh tanah liat. Dan peristiwa ini disebut dengan koagulasi. Lanjut ke bahan kedua yaitu susu. Siapkan susu dan masukkan sedikit air ke dalam susu. Lalu masukkan asam cuka ke dalam susu ini secukupnya.
Tunggu sebentar dan amati perubahan yang terjadi. Setelah didiamkan beberapa saat, inilah yang terjadi pada susu yang diberi oleh asam cuka. Susu terlihat lebih menggumpal karena diberi asam cuka. Hal ini juga termasuk dalam peristiwa koagulasi pada koloid. Bahan yang selanjutnya yaitu agar-agar. Pertama, masukkan air ke dalam panci kecil. Buka agar-agarnya. Masukkan. Selanjutnya, panaskan campuran agar-agar dan air ini. Aduk-aduk hingga mendidih. Setelah campuran agar-agar dengan air mendidih, dinginkan dan tunggu apa yang terjadi. Setelah campuran air dan agar-agar didinginkan, maka akan terjadi penggumpalan seperti ini. Penggumpalan ini bisa disebut koagulasi pada koloid. Jadi sekian video ujian praktek kimia saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.